A few moments later. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismin Nurfaiza Agustin dengan NPM 251303408 dan teman saya yang bernama saya Susi Sati dengan NPM 253134013. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul laporan penelitian dan laporan hasil penelitian dan kegiatan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu bentuk komunikasi ilmiah yang sangat penting dalam dunia perkuliahan maupun penelitian. Melalui karya tulis ilmiah, seseorang dapat menyampaikan gagasan utama, hasil penelitian maupun kajian teoritis secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebelum menulis karya tulis ilmiah, perlu dipahami apa itu jenis-jenisnya, sistematika penulisannya, serta bentuk laporan penelitiannya. Selanjutnya ada apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah hasil dari kegiatan ilmiah yang ditulis untuk membahas suatu permasalahan secara sistematis dan berdasarkan data dan fakta. Nah, biasanya karya tulis ilmiah ini lahir dari penelitian, tapi tidak semua itu lahir dari penelitian. Ada yang cuma gagasan pokok, kajian pustaka, tapi itu tuh didukung dengan teori yang fakta berdasarkan data yang ada. Nah, KTI itu disusun dengan struktur. Yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, dia itu KTI itu tidak boleh menggunakan sembarang bahasa, tetapi menggunakan bahasa yang baku dan formal. Selanjutnya ada teknik penulisan ilmiah dan notasi. Yang pertama ada gaya penulisan ilmiah. Nah, dia itu pastikan namanya aja karya tulis ilmiah. Pasti karya tulis ilmiah itu menggunakan bahasa yang formal dan baku. Terus dia tuh baik dan benar. Maknanya itu tidak bermakna ganda. Terus yang kedua ada teknik notasi ilmiah. Nah, teknik notasi ilmiah itu adalah cara mencantumkan sumber kutipan, yaitu siapa yang mengemukakan pendapat itu, kayak dia itu kayak apa namanya, kayak siapa yang menulis artikel jurnal itu, terus apa sih yang dibahas di dalamnya, terus kapan diterbitkannya, dan apa lembaga apa yang menerbitkannya gitu. Nah, terus ada kutipan langsung. Kutipan langsung itu menulis persis seperti di sumber tadi. Dia itu tulisnya kayak copy paste, tapi itu ada sumbernya gitu kan. Terus yang keempat ada kutipan secara tidak langsung. Nah, kutipan secara tidak langsung itu adalah menulis ulang suatu sumber itu dengan cara diparafrase. Jadi dia itu bahasanya diubah-ubah sedikit.
sampul atau cover, terus ada daftar kata pengantar, terus ada daftar isi. Nah, selanjutnya itu ada pendahuluan. Pendahuluan sendiri itu berisi tentang latar belakang maupun identifikasi masalah atau rumusan masalah. Nah, yang ketiga itu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri itu mencakup tentang tujuan penelitian itu seperti apa, waktu dan tempat penelitian itu di mana, dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang keempat itu ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan sendiri itu mendeskripsikan tentang hasil saat kita meneliti itu seperti apa, dan menjabarkan tentang deskripsi analisis atau penelitiannya itu seperti apa. Nah, yang kelima itu ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka, terus ada lampiran-lampiran yang didapatkan dari peneliti tadi. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam laporan penelitian. Yang pertama itu ada makalah. Nah, makalah ini biasanya itu masih dipakai atau dikerjakan oleh anak-anak sekolah maupun anak kuliah, yang di dalamnya itu memuat tentang kajian teori yang bersumber dari buku-buku maupun jurnal. Makalah sendiri itu penelitiannya